Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya Chandra ya. Ya, silakan untuk memimpin berdoa. Bagian dulu siap, kan? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, apa kabar semua? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar kita, seperti biasa Bapak absen dulu ya. Absen dulu. Yang tidak masuk siapa? Siapa? Keterangannya? Apa ya? Apa lagi? Marlina keterangannya? Alfa juga ya? Terus? Karas. Siapa lagi keterangannya? Oke, izin. Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Oke, kita mulai. Nah, ini merupakan sebuah foto atau gambar dari foto keluarga, foto artis terkenal dari siapa? Shahrukh Khan. Nah, dari foto ini kira-kira ada kemiripan nggak? Ada, Pak. Ada. Oke. Nah, ini foto ini kan ada kemiripan nih. Nah, sekarang yang ingin Bapak tanyakan, kira-kira dari foto tersebut mengapa ada kemiripan antara orang tua dengan anaknya? Siapa yang bisa jawab? Oke, manusia apa? Karena anak keluarnya sifat dari orang tuanya. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Pak, Ya, saya dipengaruhi oleh gen, Pak. dipengaruhi oleh? Yes. Mana berpikir? Kalau itu milik siapa? Yuk, Chandra, Chandra. Kedua kelas tadi, milik siapa Chandra? Nah, pilih apa, Pak? Mirip? Apa? Serius. Kalau manfaat dari kita belajar kewajiban sifat, itu kita bisa membantu kita untuk mengetahui bibit unggulnya. Misalkan gini, kalau misalkan kita ketemu buah mangga itu sudah disilamkan, buahnya masam, buahnya asam, kemudian sudah disilamkan dengan yang asam manis, sehingga buahnya manis semua. Berarti kan dia unggul. Nanti kita bisa mengetahui bahwa dari kewajiban sifat ini manfaatnya apa, bisa kita mengetahui namanya bibit unggul seperti itu. Nah, kemudian manfaat lain adalah kita bisa mengetahui bagaimana hasil, seperti yang dijawab tadi dengan saudari kita, Desi, bahwa ada sifat dominan yang diwariskan keturunannya. Jadi manfaatnya apa? Kita bisa mengetahui bagaimana hasil dari sifat yang diturunkan orang tua ke anaknya atau ke keturunannya. Saya pahami ya? Oke. Kemudian sebagai motivasi kalian untuk hari ini, pernah nggak kalian makan semangka? Tanpa biji. Kalau makan semangka termasuk sudah pernah ya. Yang tanpa biji atau bijinya sedikit. Pernah nggak lihat semangka yang warnanya beda? Warna apa aja? Ini lagi? Nah, itu merupakan hasil dari apa? Putih berarti semangkanya belum matang. Oke. Kalau kita ambil misalkan contohnya yang tadi Bapak bilang. Nah, kalau seandainya nanti kalian jadi sains atau para ahli botani atau ahli genetika. Nah, ahli genetika ini akan menemukan yang namanya individu baru. Individu baru itu apa? Yang seperti bilang tadi, individu yang unggul. Jika malah tahu nanti kalian nanti sukses bisa jadi perahli, kalian bisa menghasilkan individu baru. Contohnya, misalkan di sini kan kita punya kelapa sawit, kan
rata-rata di sini kan masyarakat atau orang-orang kita berkebun sawit atau kebun kelapa. Nah, kebun kelapa itu biasanya panennya berapa kali sebulan? Dua kali sebulan. Ya, anggap aja 3 bulan sekali. Nah, dengan kalian menjadi para ahli nanti di bidangnya, nanti nggak tahu kalian bisa membuat kelapa itu dalam 1 bulannya panennya 10 kali atau dalam seminggu 2 kali bisa. Anak-anak tahu. Ya, nah itu dia. Kemudian kita akan membahas di sini materi tentang tahu dan sifat. Kita lebih fokus ke persilangan monohibrid. Nanti dibahas itu nanti ada persilangan monohibrid dominan, ada intermediate. Kalau dominan berarti dia mendominasi gen-gen lain. Kalau intermediate tidak ada yang ngalah. Ya, dia sama-sama menutupi pembentukan namanya individu baru. Oke. Nah, kemudian adapun tujuan pelajaran kita hari ini. Ya. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, siswa diharapkan mampu menerapkan prinsip tahu dan sifat pola hidup berdasarkan hukum Mendel. Karena dikata kalian bisa melakukan persilangan sesuai dengan hukum Mendel. Yang kedua, mampu menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian, peternakan dengan benar secara kreatif, kritis, sekaligus penuh tanggung jawab teliti dan jujur. Nanti kita akan melakukan namanya percobaan. Ya, percobaan ini nanti kita akan menggunakan yang namanya kancing genetika. Ya, nanti di situ ada diskusi, kemudian ada nanti pertanyaan atau pemberian saran. Oke? Ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan materi kita selanjutnya, silakan kita akan mengadakan yang pretest yang sudah kirim linknya melalui group. Silakan dibuka HP-nya, buka linknya, bisa terbuka semuanya. Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, sudah ya? Sudah selesai? Bapak akan menampilkan sebuah video. Tolong disimak dan perhatikan. Kayaknya masih banyak yang mikir kalau kita harus berkulit putih mulus biar dianggap cantik atau ganteng. Lalu yang makin kurang pede kalau kulitnya gelap. Kalau gitu, kenapa orang lain dengan warna kulit yang berbeda-beda? Kenapa nggak putih semuanya aja? Jadi pada dasarnya warna kulit kita sangat dipengaruhi beberapa senyawa kimia dalam tubuh, terutama melanin yang bisa ditemukan juga di rambut dan mata. Senyawa ini sebetulnya berfungsi seperti payung alami yang melindungi kulit dari terik matahari. Saat sinar matahari terlalu terik, melanin akan bereaksi membuat pigmen warna kulit kita jadi lebih gelap, sehingga kita terlindung dari efek radiasi matahari yang berbahaya. Sebaliknya saat sinar matahari cuma sedikit, melanin bakal membuat pigmen warna kulit jadi lebih cerah. Dampaknya kulit bisa lebih maksimal menyerap radiasi baik yang nantinya bakal diolah tubuh menjadi provitamin D. Kalau gitu, kenapa kita semua akhirnya menerima warna kulit yang beda-beda dan bukannya bisa lebih tergantung dengan sinar matahari yang ada? Menurut perkiraan para ahli, nenek moyang kita kemungkinan berasal dari wilayah Afrika. Dari sana mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan iklim yang bermacam-macam. Alhasil warna kulit mereka pun menyesuaikan dari tempat mereka hidup, dan sifat ini kemudian diturunkan ke generasi berikutnya sampai sekarang. Cuma memang ada beberapa kasus unik, di mana bayi warna kulit rambut dan mata yang pucat bisa lahir dari orang tua berkulit gelap. Kasus ini bisa terjadi pada penderita albino yang melaninnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga jadi lebih rentan pada kanker kulit dan kemarahan ini. Jadi perbedaan warna kulit sebetulnya gak ada hubungannya sama kecantikan, kegantengan, atau kesuksesan. Tanpa perbedaan ini, nenek moyang kita mungkin justru gak bisa bertahan dan menurunkan kita ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by Yeah. our video. Don't forget to comment, like, and Oke. subscribe. Kemudian Bapak akan menampilkan sebuah gambar.
perhatikan gambar ini. Bisa disimak baik. Perhatikan. Ini gambar ini yang Bapak tampilkan, mama atau orang tuanya, ibunya, warnanya kulitnya apa? Apa? Oke, bapaknya? Ya. Nah, ini gambar dari, kembali lagi gambar dari foto dari suatu keluarga. Yang ingin Bapak tanyakan yang kalian, kira-kira dari gambar sini ada nggak sekiranya pemahaman kalian apa sih? Ada masalah apa sih di gambar tersebut? Ada yang tahu nggak? Tengah siapa? Ya, Meli. Ya. Mengapa semua anaknya berkulit putih? Kenapa anaknya semuanya berkulit putih? Ada lagi masalahnya? Nah, jadi Kenapa anak tidak ada kulitnya yang sama dengan ibunya? kenapa semua anaknya tidak ada yang sama dengan ibunya? Kulitnya ya, kulitnya tidak sama dengan ibunya. Ada yang lagi? Pak, Ya, oke. Oh ya. mengapa rambut anak berwarna coklat dan keriting sedangkan warna rambut ibunya berwarna hitam? Kenapa rambutnya ada yang keriting? Ya, sementara ibunya hitam. Kenapa? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan kalian, masalah yang kalian temuin di situ di gambar, jadi itulah nanti akan kita lakukan percobaannya. Kita akan melakukan percobaan bagaimana sih itu bisa terjadi hal seperti itu. Jadi intinya, kenapa anaknya berwarna kulitnya warna putih, kemudian rambutnya ada keriting, kemudian kenapa putih semua, kenapa nggak ada yang sama orang tua? Kembali lagi ada sifat yang diwariskan orang tua ke anaknya. Oke, Bapak akan membagi kelompok. Jadi untuk setiap kelompok silakan duduk di sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Silakan. Jadi ini ada LKPD, membantu dulu ya. 1, sekarang coba perhatikan LKPD-nya ya. LKPD-nya coba perhatikan. Oke ya. Nah, di LKPD ini ada perintah tugasnya bagaimana kita melakukan percobaan. Tapi terlebih dulu kita harus membaca sedikit materi teori yang di sana sebagai literasi kalian. Atau nanti kalau memang bisa kalian nanti kita boleh kok menggunakan handphone, kita lihat di internet materinya seperti apa, panduan sebagai acuan kita boleh. Ya, kita boleh. Nah, jadi nanti untuk praktek kita nanti kita akan melakukan 2 kali percobaan. Yang pertama ada persilangan monohibrid dan sinodominan, ada persilangan monohibrid yang intermediate. Jadi nanti semuanya nanti akan melakukan percobaan dengan menggunakan kanji genetika. Ya, kanji genetika. Nanti kita pisahkan dulu. Pisahkan dulu ya. Seperti biasa semua pisahkan dulu. Yang bagian ada ininya. Ini anggap aja ini untuk yang jantannya. Kemudian yang ininya untuk yang betinanya, kita pisahin. Kita silakan lakukan percobaan. Kali yang kita lihat itu tim atau lembaga
Pak, cara lain untuk samakan perbandingan tersebut yang perbandingan dikemukakan ini gimana? Jadi ini letakkan berapa? 4:4. Berarti yang saya contohkan 4/4 nanti berapa? 1 nanti 2 Banding 1. 1. Berarti antara yang ini dengan sini sama kan? Enggak. Enggak, berarti sama. Ya, satu ya. Iya, Pak. Coba Pak. Oke, kalau sudah selesai, kelompok mana yang mau presentasi dulu? Silakan angkat tangan. Oke, nomor 1, angkat. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Hitunglah frekuensi fenotip dan genotipnya dari 10 kali 9. Bandingkan pula dengan perbandingan hukum Mendel. Perbandingan genotip M besar 2, M besar M kecil 6, M kecil 2. Perbandingan genotip M besar 2, M besar M kecil 6, M kecil 2. Perbandingan genotip merah 8, putih 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Hitung frekuensi fenotip dan genotipnya dari 10 kali pengambilan. Bandingkan pula dengan perbandingan hukum Mendel. Perbandingan genotip M besar 1, M besar M kecil 7, M kecil 2. Perbandingan fenotip merah 1, putih 2. Dari kelompok terakhir ada yang mau ditanyakan sama? Ada? Tidak? Oke, kita mulai dari persilangan sama ada tadi dominan. Oke, untuk persilangan dominan berarti kan ada salah satu gen yang mendominasi sehingga gen lain ditutupin. Contoh. Nah, kalau kita perhatikan sini ya, dari fenotip dan genotip itu lebih dominan, lebih banyak yang merah timbang yang putih. Dari sini juga ya, kalau kita lihat M besarnya dapat 2, M besar M kecilnya dapat 6, M kecilnya dapat 2. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang hasil dari persilangan Mendel. Kalau Mendel, kalau fenotipnya dia itu merah 3, kemudian putih 1. Kalau genotipnya M besar 1, M besar M kecilnya 2. Sementara M kecilnya 1. Kalau kita bandingkan antara Mendel dengan hasil praktek dari kelompok 1. Kalau kita lihat, ini lebih banyak merah. Ini putih dikit, ini dikit. Begitu ini juga. Ini dikit. Ini banyak. Ini dikit. Jadi dikatakan bahwa kalau kita bandingkan dengan hukum Mendel, dia sama. Nah, dari yang kita lakukan percobaan ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kira-kira hasil kesimpulan dari percobaan kita hari ini apa? Ada yang bisa? Oke, yuk, Maksa. Kesimpulannya bahwa sifat dominan mempengaruhi sifat dominannya. Kemudian sifat intermediate yang tidak mempengaruhi sifat balik. Ya. Berarti di sini bisa kita simpulkan ya bahwa kalau sifat dominan itu akan mempengaruhi keturunannya. Salah satu contohnya tadi ada pertanyaan kalian, kenapa kok warna anaknya, warna kulitnya tidak sama dengan si ibu? Kenapa? Karena sifat ayah lebih dominan. Dominan itu akan mempengaruhi kecuali intermediate. Kenapa? Seperti yang Pak bilang tadi bahwa intermediate itu dia sama-sama tidak mau mengalah. Akhirnya terbentuklah warna baru. Oke, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran kita, silakan buka handphonenya. Kita kerjakan soal yang mau kirim melalui e-group. Oke, kita semua. Oke. Oke, jadi dari hasil percobaan kita hari ini
kita dapat mengetahui bahwa yang hampir mendekati dari hasil presentasi tadi, ya kita perhatikan yang hampir mendekati tadi dari kelompok 3 kemudian kelompok 1. Ya, salah ya, kelompok 3 sama kelompok 5 itu yang hampir mendekati. Jadi boleh dikatakan prakteknya ya bisa katakan sama dengan hukum. Oke, terus untuk kelompok jadi tidak bermaksud untuk menyalahkan dari kelompok 1, 2, dan 4 ya. Dari percobaannya dari dominan sampai intermediate ada ketimpangan, yang namanya juga percobaan. Jadi baru menghargai hasil dari praktek kita hari ini, kita bisa fokus juga untuk kelompoknya. Oke, sekian materi dari Bapak. Kemudian Bapak harap nanti di rumah kalian baca lagi untuk materi selanjutnya tentang persilangan hibrid. Kemudian Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua.